Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya cintai. Syukur alhamdulillah kita di sini dalam suasana yang cukup sejuk, suasana yang begitu sangat menyenangkan bagi kita. Maka dalam kesempatan ini mari sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam kita limpah curahkan untuk junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita minaz zulumati ilan nur. Melalui mimbar ini khatib tidak pernah lupa untuk mengajak para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini telah disediakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekal hidupnya. Dan juga rizki-rizki ini ada yang bersifat zahiriyah, batiniyah, nampak dan tidak nampak. Banyak sekali rizki yang Allah sediakan dari mulai dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia, rizki tiada henti-hentinya. Namun para hadirin sekalian, masih banyak sebetulnya rizki Allah yang disediakan untuk kita. Bahkan rizki ini berlimpah ruah karena Allah juga memberikan kebebasan bagi makhluknya untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya. Dia belajar, dia memiliki jabatan, kemudian dia juga meraih segala apa yang dia cita-citakan. Allah membekali dengan rizki yang Allah sediakan. Begitu banyak rizki yang Allah sediakan buat kita, namun apa yang kita miliki pada saat ini belum cukup rizki meskipun begitu banyak yang kita rasakan. Sehingga rizki-rizki yang Allah sediakan ada yang masih berada di atas langit,
ada yang masih berada di dalam bumi, dan ada yang masih jauh. Sehingga kita sering minta rizki pada saat kita sholat duha. Ya Allah, in kana rizki fis sama fa'anzilhu li, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu li, wa in kana ba'idan faqarribhu. Sehingga rizki itu pun kita, bahkan kita mengatakan wa in kana qalilan fakassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Dalam sholat duha kita sering meminta rizki-rizki itu agar mendekat kepada kita. Untuk apa? Untuk kita mengejar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Sehingga pada saat kita telah memulai untuk menggapai cita-cita itu, rizki itu secara spontan ngikutin kita. Ibaratnya para hadirin sekalian, kita punya file dalam satu laptop. File ini tidak cukup isinya makalah. Makalah ini tidak lengkap kalau tidak ada referensi atau rujukan dari yang lain. Ada yang dari Al-Quran, dari buku ilmiah lainnya. Sehingga kita perlu mendownload makalah itu untuk melengkapi makalah kita yang belum lengkap materinya. Rizki pun demikian para sekalian, kita perlu mendownload rizki dengan cara kita berdoa, sholat sunat tambahan, taqarrub sama Allah, mendekatkan diri terus kepada Allah. Itu cara mendownload. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin dengan usaha kita, sehingga rizki akan keluar untuk kita, membiayai kita, hidup kita. Lengkaplah. Pada saat orang mendapatkan rizki yang banyak, ini pun masih banyak rizki yang disediakan untuk kita. Tergantung rizki perorangan berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, tergantung kepada rajinnya seseorang untuk mendownload rizki tersebut. Itu para hadirin sekalian, hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu tekankan kita untuk rajin-rajin, untuk giat melaksanakan pekerjaan kita, untuk khusyuk, tekun, agar kita mendapatkan download rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang mencukupi untuk kita, keluarga kita, anak kita, sehingga kita memiliki rumah yang cukup memuaskan, kendaraan yang cukup memuaskan, kondisi pekerjaan yang cukup, memuaskan, rizki kemanapun serba cukup untuk diri kita. Itu para hadirin sekalian, ini salah satu keberhasilan orang-orang yang mengais rizki lebih banyak. Berarti orang itu tingkat ilmiahnya lebih tinggi, tingkat pendidikannya lebih tinggi, maka dia pun karena berusaha untuk yang terbaik, maka dia akan mendapatkan rizki yang terbaik pula. Sama jenis file kita pun, apa yang kita download, ada yang tidak bagus, ada yang bagus, ada yang lebih bagus, teramat bagus, sehingga kita terapkan dalam isi materi makalah kita yang ada di file kita. Itulah para hadirin sekalian, perumpamaan seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dituangkan dalam satu kitab namanya Jubdatul Mu'izin. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seseorang yang punya kemauan. Idza qala al-'abdu inni akhafu minan nar wa lam yakuffa anidz dzunub fa huwa kadzdzab. Apabila ada seorang hamba Allah berkata, inni akhafu minan nar, sesungguhnya aku takut api neraka, tetapi walam yakufa, dia tidak berhenti melaksanakan dosa, perbuatan-perbuatan yang berdosa, perbuatan maksiat,
Maka orang yang seperti itu tetap ya bahwa kadzab, digolongkan sebagai dia adalah seorang pendusta, ghairu ta'ib, berdusta di sisi Allah, dan dia bukan termasuk orang yang suka bertaubat. Kita sering bertobat kepada Allah setiap sholat, setiap habis sholat dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub. Itu kita sering bertobat, tetapi ada orang yang seperti itu, maka dia termasuk ghairu ta'ib, bukan orang-orang yang suka bertobat. Kemudian pada hadis yang kedua, kata Rasulullah dalam hadisnya, wa idza qala al-'abdu inni ashtaqu ilal jannah. Dan apabila seseorang hamba berkata, inni ashtaqu ilal jannah, sesungguhnya aku rindu kepada surganya Allah, walam ya'mal laha, tetapi dia tidak mengerjakan sesuatu yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga, bahwa kadzab, dan dia pun termasuk orang yang pendusta, ghairu ta'ib, bukan orang yang suka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya keinginan yang melekat pada diri dia, tetapi tidak disesuaikan dengan pekerjaan dia sehari-hari. Kemudian kata Rasulullah melanjutkan dalam hadis tersebut, wa idza qala al-'abdu inni ahabbun nabi alaihi salatu wassalam min ghairi ittiba'i sunnah, bahwa kadzab ghairu ta'ib. Apabila ada seseorang hamba, sesungguhnya aku sangat mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi apa? Min ghairi ittiba'i sunnah, tetapi dia tidak mau mengikuti, mengerjakan sunnah Rasul, bahwa kadzab ghairu ta'ib. Banyak sunnah Rasul. Dia melakukan sholat qobliyah ba'diyah, dia melakukan wudu setiap dia berjalan, dia melakukan sholat berjamaah setiap saat waktu dia berjamaah, dia melakukan sholat qiyamul lail, dia melakukan puasa, sunnah Rasul. Orang itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Dia hanya mengatakan aku cinta kepada Rasul, maka dia termasuk kadzab. Dia pun termasuk orang-orang golongan orang-orang yang pendusta di sisi Allah, ghairu ta'ib. Dia berarti tidak suka taubat kepada Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya, wa idza qala al-'abdu inni ashtaqu ila mu'anaqatil hur wa lam yuqaddim laha mahran. Dan apabila seorang hamba mengatakan inni ashtaq ila mu'anaqatil hur, sesungguhnya aku rindu ingin memeluk bidadari, tetapi apa? Walam yuqaddim laha mahron, tetapi dia tidak mau memberikan mas kawinnya pada saat di dunia untuk meraih bidadari yang disediakan. Dia percaya, dia yakin bahwa nanti ada bidadari yang akan mendampingi hidupnya. Dia rindu dengan cerita-cerita dari para gurunya, dan dia tidak melakukan satu mas kawin untuk dia masuk ke dalam surganya dan meraih bidadari-bidadari yang disediakan. Yuqaddim laha mahron, bahwa kadzab, dia pun termasuk orang-orang yang mendustakan agamanya sendiri, dusta di sisi Allah, ghairu ta'ib, dan dia bukan orang-orang yang suka bertobat kepada Allah. Fa inna taiba habibullah wa habibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya orang-orang yang bertobat adalah sangat disayangi oleh Allah, dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Kama qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang
suka bertobat, dan orang-orang yang suka mensucikan dirinya, mutatahhirin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mari melalui mimbar ini khatib menghimbau dan mengajak, mari sama-sama kita sesuaikan, kita balancekan antara cita-cita kita, kemauan kita dengan apa yang kita kerjakan. Orang memiliki cita-cita ingin menjadi sarjana, kalau dia malas dalam kuliahnya, malas dalam kegiatan-kegiatan, tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen, maka dia tidak akan tercapai apa yang dia inginkan, tidak akan menjadi sarjana. Kenapa? Karena dia akan memiliki kebosanan. Dia tidak memiliki tugas, dimarahi dosennya. Dia tidak memiliki tugas, tidak memenuhi tugas-tugas kuliahnya, maka dia tidak mendapat nilai. Lama-lama drop out. Tidak jadi wisuda, tidak jadi sarjana. Kenapa? Tidak sesuai antara cita-cita dengan apa yang dia lakukannya. Oleh karena itu para hadirin sekalian, kita selaku orang yang beriman, mari kita sesuaikan, kita semangati diri kita agar kita dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita juga memiliki kebahagiaan yang bakal. Bagaimana kita mengungkapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin sekalian jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita dapat melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita dan sunnah-sunnah Rasul kita ikuti dengan semuanya, agar kita mendapatkan kelebihan-kelebihan rezeki, kelebihan-kelebihan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita sekalian.